Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam obah warahmatullahi mamah buat kalian semua dan juga buat bunda tentunya. Nah teman-teman, jadi udah lama nih ya bunda, sekitar beberapa minggu nggak ngebahas tentang seputaran warung. Dan sekarang bunda mau bahas lagi, kita sharing-sharing lagi tentang seputaran warung tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang belum like, komen, dan juga subscribe, kalian jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak lupa untuk dapat notifikasi dari bunda. Jadi notifikasinya itu pasti ada kalau kalian klik tombol lonceng. Nah teman-teman, jadi kali ini yang mau bunda bahas itu adalah sesuatu yang sering terjadi di warung sembako. Khususnya bunda juga pernah mengalami beberapa kali ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi bunda mau sharing ke kalian. Ya mungkin kalian ada yang pernah ngalamin, mungkin ada juga yang belum. Tapi bunda pernah ngalamin teman-teman. Nah jadi pas mau belanja teman-teman, masalahnya di sini ya. Nih bunda akan ceritakan masalahnya di sini. Jadi misalnya kita mau belanja, mau isi warung lagi. Nah, ketika kita cek barang yang ada di warung itu keseringan ya. Masalahnya itu yang kita catat itu barang yang habis, itu barang yang menipis. Ya, barang yang menipis itu banyak ya. Jadi kayak berderet gitu kan, banyak seperti ini yang sudah kita tulis. Nah, kebetulan pas kita lihat uang yang ada di laci, kok uangnya cuma segini, kira-kira cukup nggak ya ini buat belanja dengan beberapa barang yang sudah kita tulis tadi. Nah pernah bunda juga berpikir seperti itu. Nah apalagi kalau misalnya pas kebetulan yang mau dibelanjain itu adalah seperti rokok atau minyak atau nanti apa itu beras, seperti itu kan barang gede semua gitu, banyak duit semua gitu, apalagi rokok itu ngabisin duit beneran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas mau belanja dengan catatan yang segitu banyak dan kira-kira kita berkesimpulan atau kita berpikir nanti uangnya nggak cukup seperti itu. Nah kalau tipsnya bunda itu yaitu ya, jangan sampai barang itu benar-benar habis. Jadi kalau misalnya rokok nih teman-teman, misalnya masih sisa 2 itu udah masuk ke catatan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nyatetnya kemarin, mungkin kita belanjanya sekarang dan tadi sudah kebeli lagi sama orang, mungkin masih 1 sisanya, tapi kan itu udah masuk di catatan belanja kita. Nah jadi tipsnya jangan sampai barang itu benar-benar kosong, kecuali memang dari sananya susah, barang lagi nggak ada ya, mungkin itu oke lah kalau misalnya kosong nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu barang yang bisa selalu ready atau kita bisa mudah mencarinya itu di grosir, entah itu di agen, kita cara belanjanya ya sebisa mungkin. Kalau bunda ya itu misalnya masih 2 biji, bunda udah belanja lagi, udah restock lagi, jadi nggak benar-benar habis. Dan itu juga untuk menghindari bentrokan ya, yaitu bentrokan antara apa, misalnya rokok habis, minyak habis, itu bentrok. Kalau misalnya dua-duanya, misalnya kayak kemarin minyak mahal terus rokok pada naik, itu kemungkinan kan ngabisin uang banyak teman-teman. Nah untuk menghindari bentrok itu kalian harus misalnya kayak belanja bergantian seperti itu. Sekarang rokok dulu, besok minyak, besok beras, seperti itu. Yang penting stoknya itu masih aman. Sama halnya seperti minyak juga bunda seperti itu. Nah bunda selalu belanja apa yang paling laku di warung, apa yang paling laris di warung. Jadi kayak minyak, nah meskipun yang lagi gampang dicari, misalnya kalau hemat itu kan sekarang banyak ya teman-teman, nggak kayak sebelumnya waktu minyak mahal itu agak susah nyari minyak ya. Kalau sekarang kan minyak udah banyak, jadi apa yang terlaris aja. Kalau di tempat bunda itu Sanko itu lumayan laris, terus kayak hemat, terus kayak sekarang yang lagi murah itu minyak kita, seperti itu. Nah minyak pun sama, kalau misalnya masih 2 itu bunda udah restock lagi. Misalnya masih yang paling laku banget masih 3, bunda udah restock lagi.
Nah kalau minyak itu bunda nggak ambil ecer teman-teman, karena selisihnya agak lumayan ya kalau misalnya kita ambil ecer sama ambil karton nanah. Jadi kalau misalnya pas banget mau ambil minyak itu bunda bener-bener mungkin 3 hari sebelum bunda mau ambil minyak tuh bunda udah siapin uangnya. Jadi misalnya ambil 3 karton harus nyiapin uang sekian khusus untuk minyak gitu. Seperti halnya kalau mau ambil beras seperti itu ya. Jadi 3 hari sebelumnya bunda tuh udah nyiapin untuk membayar beras seperti itu. Jadi nggak berasa berat gitu pas kalau misalnya kita mau belanja. Nah jadi mungkin kalian ada beberapa ya yang mengalami hal yang sama. Jadi bunda pernah juga ada komenan kalau mau belanja tuh selalu tombok, yaitu sebenarnya di situ sih sama yang bunda omongin tadi, kayak kita yang sudah dicatat ya, sudah ditulis, sudah dicatat di buku gini banyak apa aja yang mau kita belanjain itu udah kita tulis. Tapi kita mengingat lihat modal kita atau uang yang ada di laci kita, uangnya cuman segini nih, gimana, takut nanti nggak cukup, malah nyampe sana uangnya kurang. Jadi untuk menghindari itu kalian harus bisa mengira-ngira. Misalnya kalian simpan nota belanjaan kalian yang sebelumnya. Jadi kan kalian bisa lihat kira-kira kalau misalnya belanja ini harganya sekian, belanja ini harganya sekian, nanti kalau misalnya di total kemungkinan habisnya sekian lah kira-kira gitu. Jadi kalian kira-kira aja kira-kira habisnya segini gitu. Jadi kalian udah tahu kalian harus bawa uang berapa dengan belanjaan yang mau kalian beli seperti itu. Jadi nanti di sana kalian nggak harus kurang uangnya gitu karena belanjaan kalian melebihi batas. Nah bunda juga sering seperti itu, dan belanjanya itu yang bener-bener kayak bener-bener udah menipis banget gitu, baru itu yang dibeli dulu. Jadi kalau misalnya yang stoknya masih aman ya, walaupun masih 2 biji atau 3 biji, tapi kalau misalnya barang itu tuh nggak yang setiap hari harus laku, harus keluar, itu ya ditahan dulu, nggak apa-apa, mungkin besok. Nggak masalah kalau misalnya kita mau belanja pendapatan hari ini buat belanja besok, terus pendapatan yang besok untuk belanja lusanya lagi, itu nggak masalah. Buka sembako tapi setiap hari belanja itu nggak masalah teman-teman. Yang penting kalian masih bisa belanja, stok barang aman. Jadi ketika pelanggan menanyakan barang yang mau mereka beli itu stoknya ada, seperti itu. Jadi kalau misalnya tips dari bunda, jangan sampai pas kita mau belanja tuh barangnya itu bener-bener habis ya teman-teman. Jangan tunggu barang sampai habis, kecuali kalau emang dari sana itu emang udah lagi susah atau memang belum ada. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi sharing-sharing bunda tentang seputaran warung. Untuk di video kali ini bunda nggak bahas panjang lebar sih, cuman sharing-sharing aja ketika ya seperti apa yang bunda alami ketika mau belanja. Catatannya banyak tapi kita mikir nanti uangnya cukup enggak nih buat belanja, seperti itu. Jadi kalau saran bunda, misalnya catatannya banyak tapi uangnya kira-kira kita enggak berpikir itu enggak cukup, ya kita bisa kurangi, yang benar-benar menipis aja kita beli dulu. Untuk yang masih bisa bertahan sampai besok ya kita belanjanya besok, nunggu dari pemasukan hari ini. Nggak apa-apa setiap hari belanja, dapat uang belanja setiap hari, dapat uang belanja tuh nggak masalah teman-teman, karena uangnya kan itu berputar terus. Jadi nggak usah berpikir setiap hari kok belanja terus, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting kalian masih bisa tetap belanja, masih bisa tetap berjualan, dan stok barang kalian juga tetap aman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video bunda. Sehat selalu, semangat terus, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan salam obah hora mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.